Halo Sobat Bangsa, Halo, perkenalkan saya Ricky Sambora sebagai host. Selamat datang di podcast Bangga, Berbangsa, dan Bernegara. Sebuah ruang diskusi yang akan mengajak kita semua untuk memahami, merasakan, dan mempraktekkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting menurut host ya, yaitu membangun kesadaran nasional melalui visualisasi bangsa dan rasa cinta tanah air. Melalui podcast ini, teman-teman, kita akan melihat bagaimana peran visualisasi bangsa dapat memperkuat identitas nasional, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air yang semakin mendalam. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena di akhir sesi podcast ini, nanti akan ada ajakan-ajakan untuk berpartisipasi dalam kampanye Bangga, Berbangsa, dan Bernegara. Baik, sahabat bangsa yang kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Namun, keberagaman ini juga tetap memerlukan satu kesadaran bersama agar tetap bersatu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, teman-teman, melalui podcast kampanye Bangga, Berbangsa, dan Bernegara, kita diajak untuk lebih memahami siapa kita sebagai bangsa, serta tentunya peran-peran kita dalam menjaga keutuhan negara. Untuk itu, tanpa berlama-lama, sudah hadir di antara kita kakak-kakak, abang, kemudian apa nih sebutnya ya, kakak-kakak cantik-cantik, nanti akan menyampaikan beberapa gagasan-gagasan atau pokok-pokok pikiran mereka dalam podcast ini. Untuk itu, saya persilahkan untuk yang pertama kepada kakak yang paling manis, kakak Febriani, untuk menyampaikan apa itu visualisasi bangsa. Silakan, waktu dan tempat kami berikan. oke baik. Terima kasih untuk odds-nya sungguh luar biasa. Menurut saya, definisi visualisasi bangsa, defi- visualisasi bangsa bisa dipahami sebagai cara kita mengembarkan dan membayangkan identitas identitas bangsa dalam bentuk nyata, baik melalui simbol, cerita, maupun perilaku sehari-hari. Misalnya, bendera merah putih yang berkibar, lagu kebangsaan yang kita nyanyikan dengan penuh semangat, hingga bahasa Indonesia yang kita gunakan setiap hari. Semua adalah wujud nyata visualisasi bangsa. Mengapa visualisasi bangsa ini penting? Karena kita memiliki gambaran yang jelas tentang siapa kita sebagai bangsa. Kita jadi lebih mudah merasakan, memiliki, dan mencintai negara kita. Tanpa visualisasi yang kuat, rasa kebangsaan bisa memudar dan digantikan oleh kepentingan kelompok atau pribadi semata. Contoh nyata, bayangkan ketika kita melihat bendera merah putih yang dikibarkan dalam ajang olahraga internasional, seperti Olimpiade atau Piala Dunia. Ada rasa bangga yang muncul, bukan? Itu adalah kekuatan visualisasi bangsa yang kita bekerja, bangsa yang bekerja, membangkitkan identitas nasional dan rasa kebersamaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kakak Riki. Terima kasih luar biasa pada kakak Febriani yang luar biasa ya. Jadi terkait visualisasi bangsa ini tentu kakak Febriani ini sudah membuka ya, membuka visualisasi kita juga dalam berbangsa dan bernegara. Tentu mungkin teman-teman maupun sobat bangsa eh, mendapatkan insight-insight yang sangat banyak dari visualisasi bangsa ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan
rasa cinta tanah air yang akan disampaikan oleh Bang Fabian. Baik, Bang terima Fabian kasih. ini masih muda, belum menikah lagi. Silakan Bang Fabian. Iya, Kak Riki. Sebenarnya perbahasan kita ini kan kita membahas terkait rasa cinta tanah air, Bang Riki. Jadi kalau perasaan cinta itu lain lagi, tapi kali ini kita bahas yang cinta tanah air. Nah, Siap. cinta tanah air itu kan ada beberapa cara yang dapat kita wujudkan dengan cara yang berbeda-beda juga. Yang bangga, peduli, kemudian siap berkorban seperti itu. Nah, tapi bukan hanya ucapan. Kalau orang pacaran kan biasanya saya sayang kamu, itu kan cuma ucapan. Nah, tapi ini harus kita wujudkan dengan gerakan nyata. Jadi ada beberapa cara, misalkan dengan contoh ini, membayar pajak tepat waktu. Kemudian selain bayar pajak itu ada juga kegiatan membersihkan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, hingga ikut serta dalam pemilu. Karena kaitannya kita kan juga dari Bawaslu, maka kita mengajak juga pada masyarakat. Itu. Dan selain itu, ada juga beberapa strategi yang bisa kita bangun untuk menggugah rasa cinta itu. Nah, diantaranya yaitu satu, pendidikan karakter sejak dini. Ini penting, Bang Riki. Jadi, menanamkan nilai-nilai Siap. kebangsaan itu pada anak-anak bisa melalui cerita, lagu, hingga permainan yang mengenalkan budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, keteladanan dari tokoh masyarakat. Ya, seperti kita tahu, tokoh masyarakat ini punya peran penting di masyarakat, pada contoh nyata pada masyarakat. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan sosial, misalkan gotong royong, bakti sosial, itu juga bisa bagian dari kampanye lingkungan yang memperkuat rasa memiliki dan kebersamaan. Lalu bisa juga yang keempat Bisa ini juga terkait yang keempat. memanfaatkan media digital. Nah, media digital ini untuk sekarang posisinya sangat penting karena apa? Media digital ini kan bisa menjangkau banyak orang dan menyebarkan pesan-pesan positif. Ini akan berdampak, efek dominonya bisa lebih banyak karena menjangkau semua lapisan masyarakat. Mungkin itu Bang Riki kalau dari pendapat saya ya. Saya kembalikan pada Bang Riki. Siap. Terima kasih pada Bang Fabian yang sudah menyampaikan eh, pokok pikirannya. Tentu yang saya garis bawahi adalah rasa cinta tanah air ini dapat diwujudkan dalam segala hal ya, Betul. yang tentunya eh, memberikan efek domino bagi kehidupan kita sehari-hari dalam bangga berbangsa dan bernegara. So, terima kasih kepada Bang Fabian atas penyampaiannya. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan materi inti atau terkait dengan kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Tentu ini tidak bisa disampaikan oleh orang-orang ini ya, yang sembarang ya. Mari kita sambut abang-abang kita, yaitu Bang Rian Kristanto Sulaiman. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih kepada host podcast kali ini dari Bapak Riki Sambora ya, yang telah memberi kesempatan Abang, saya. ya, Bapak tua kayaknya, abang. Abang saja ya, karena beliau sangat senior dari kami semua. Mohon maaf. Baik, saya sedikit menyapa kepada rekan-rekan saya nih. Ada Kakak Febriani. Bagaimana kabarnya Kak? Baik Kakak. Dan Ada baik. ya, ada Mas Fabian dan juga Ya, Kakak. Nah, ini rekan-rekan saya semua di Bawaslu ini ya. Baik, eh, baik Sobat Bangsa, terkait dengan kampanye bangga berbangsa dan bernegara, menurut hemat saya, kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran nasional, memperkuat rasa persatuan dan menumbuhkan semangat cinta tanah air di tengah masyarakat. Melalui kampanye tersebut, diharapkan masyarakat ini tidak hanya sekedar paham saja ya, tetapi juga bangga menjadi bagian dari Indonesia, negara tercinta ini ya.
Lalu dalam memberikan aksi, dalam berpartisipasi, Sobat Bangsa ini juga bisa ikut dengan cara sederhana. Ya, seperti contohnya ya, membagikan konten positif bertema kebangsaan di media sosial, mengikuti kegiatan komunitas yang mendukung persatuan dan gotong royong, menghadiri seminar, webinar, atau podcast seperti ini untuk memperluas wawasan kebangsaan kita. Dan tentu saja hal-hal tersebut, contoh-contoh tersebut harus dipraktikkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu sedikit pendapat yang saya dapat paparkan. Mungkin Sobat Bangsa bisa memahami, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya tersebut, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada abang saya, yakni Abang Riki Samora. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Rian Kristanto Sulaiman yang bisa saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Bang Rian adalah tentu kita harus mempraktekkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari itu, karena disitulah inti dari kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, karena kita sudah membahas terkait visualisasi, kemudian kita membahas terkait dengan cinta tanah air, kemudian selanjutnya kita sudah bahas terkait dengan kampanye-kampanye, bagaimana cara kita mengkampanyekan pokok-pokok pikiran di atas itu. Tentu tiba saatnya saat ini kita sampai pada ujung podcast ini, yaitu pada kesimpulan. Untuk kesimpulan ini saya berikan kesempatan pada tokoh perempuan kita, yaitu pada Kakak Irna. Kakak Irna sebagai perwakilan dari perempuan untuk menyampaikan, salah satu perwakilan dari perempuan ya, untuk menyampaikan kesimpulan di podcast kita pada hari ini. Silakan, Kakak. Ya, baik. Terima kasih Bang Riki. Sebelumnya Sobat Bangsa, saya rasa untuk merangkum atau menyampaikan kesimpulan ini mungkin butuh kesepakatan dan pandangan kita untuk kita menyamakan pandangan. Dan saya rasa apa yang tadi Kakak Febriani, kemudian Bang Fabian, hingga Bang Rian sampaikan, saya rasa saya sepakat bersama mereka bertiga. Di mana pada intinya, visualisasi bangsa ini merupakan cara kita untuk memperkuat identitas nasional melalui simbol serta tindakan-tindakan kita yang nyata. Sedangkan rasa cinta tanah air merupakan perasaan yang harus secara terus-menerus kita pupuk, baik itu melalui pendidikan, keteladanan, hingga aksi nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kampanye bangga berbangsa dan bernegara ini kemudian terbentuk bagi kita sebagai wadah untuk mengajak orang-orang di sekeliling kita, masyarakat, agar kita semua ini terlibat aktif dalam segala perubahan yang positif. Ajak Sobat Bangsa untuk terlibat dalam kampanye ini, maka saya mengajak Sobat Bangsa semua untuk terlibat secara aktif yang dimulai dari hal-hal, karena ingat ya Sobat Bangsa, Indonesia yang besar ini dibangun dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama. Saya rasa itu sih Bang yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bang Riki. Siap, luar biasa Kakak Irna. Kesimpulan yang sangat ini ya, singkat, padat, dan lengkap. Saya bisa bahasakan seperti itu.